Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat inspirasi dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi Breakers Radio. Tentunya Alhamdulillah acara ini disiarkan secara langsung di Breakers Radio dan Radio Nurdin Streaming dan juga tentunya disiarkan juga melalui Radio Bintang Muara Bengkulu dan juga disiarkan melalui Radio Andita FM Biren dan radio radio lainnya yang ada di Luxmawe. Oke, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa di edisi penanggalan 6 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 dan di kesempatan malam hari ini seperti biasa setiap 2 minggu sekali kita akan mendengarkan kembali lanjutan surat Al-Mulk ayat yang ke-7 sampai ayat ke-10 tentunya di kesempatan hari ini. Dan mohon maaf apabila sempat terganggu koneksi kami karena saat ini kita melakukan siaran di Google Meet, sahabat inspirasi. Ya. Oke. Saya tidak sendiri. Di studio sudah hadir Mas Wiko. Selamat malam Mas Wiko. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Ya, kita bertemu di tanggal 7 Rajab ya, sekarang bukan 6 ya. Oh 7 ya? Oh saya pikir hari ini tanggal 6 ya. Oke, mohon maaf Mas 7 Wiko. Oke. Mudah-mudahan semua teman-teman sahabat inspirasi dan Radio Nurdin semua, terus radio-radio yang menyiarkan Senada dan Sigma, semoga semua saya diberikan kelancaran, kesehatan, dan untuk sahabat pendengar-pendengarnya juga sama juga ya. Nah, kali ini kita masih bersama Ustadz Munir dalam tema surat Al-Mulk. Ya, gitu ya Bang ya. Iya, ayat ke-7 sampai 10 tentunya. Ayat ke-7 sampai ke-10. Karena kemarin kita sudah menyelesaikan ayat 1 sampai 3, kemudian 4 sampai 6, hari ini ayat ke-7 sampai ke-10 bersama Mas Munir gitu. Dan di sini juga ada teman-teman yang hadir. Ada Radi ya, kalau nggak salah ya. Selamat malam Mas Radi. Terus ada Mas Rizwan dari Radio Nurdin. Selamat malam juga. Oke. Nanti kita bakal membuka sesi tanya jawab ya Mas Wiko ya. Ya. Betul sekali. Seperti biasa kalau misalkan sesi tanya jawab untuk di link meet-nya, untuk di meet-nya kita juga ada forum untuk yang di radio. Kita juga buka di line nomor 085 855 048 852. Sekali lagi 085 855 048 852. Iya, ya. Baik. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita minta Ustadz kita, Ustadz Munir, untuk menyampaikan materi kita di kesempatan malam hari ini. Kepada Pak Ustadz Munir, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat inspirasi, pendengar
radio dimanapun berada. Berikut juga saya menyapa di frekuensi 97,2 FM Bintang Muara Radio Kaupahyang, Bengkulu, yang menyimak acara Senada dan Sigma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah, yaitu sebagai tanda wujud rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di kesempatan yang mulia ini lagi-lagi Allah memberikan rahman-Nya, yaitu kasih sayang-Nya, berupa nikmat yang begitu banyak, sehingga kita masih dapat bertemu di malam ini, yaitu malam Sayyidul Ayyam di 7 Rajab 1445 Hijriah, yang tentunya kita sama harap-harapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi usia kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kita, sehingga nikmat kita yaitu menuju abwabul jannah, pintu syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam tak lupa juga kita kirimkan kepada siapa lagi kalau bukan baginda kanjeng Nabi kita, yaitu Nabi Yuna Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita banyak berselawat terhadap beliau, kita pun diakui umatnya yang setia, akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Inspirasi, pendengar radio dimanapun Anda berada, dan juga pendengar sahabat Bintang Muara di frekuensi 97,2 FM yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita masih akan sedikit mengulas, mempelajari surah Al-Mulk, yaitu berupa tafsirnya, yang tentunya kita sama harapkan agar kita makin giat dalam mempelajari Al-Quran, dan tentunya apa lagi, sahabat? Dan tentunya agar kita senantiasa dapat merenungi semua ciptaan Allah, kemahaagungan Allah, kemahabesaran Allah yang tentunya tidak dapat ditandingi. Yuk kita akan lanjutkan surah Al-Mulk dari ayat 7 hingga 10. Namun sebelum itu kita akan sedikit mengulas lagi dari surah Al-Mulk ayat 4 sampai dengan ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bacakan. Ayat keempatnya apa, sahabat Inspirasi? Ayat keempatnya adalah Summarji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru wa huwa hasir. Ya, itu adalah ayat ke-4 surah Al-Mulk, ya. Kita akan artikan Summarji'il basar. Di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang siapa? Untuk orang-orang yang senantiasa meragukan ciptaan Allah. Kita di sini dikatakan, kata Allah, kemudian pandanglah sekali lagi, kata Allah. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Artinya apa? Inilah merupakan satu tantangan kepada orang-orang yang tidak yakin akan kekuasaan dan ciptaannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ayat ini menegaskan bahwa sesuatu yang sejatinya diragukan di dalam Al-Quran, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang siapa yang telah meragukan Al-Quran, siapa yang telah meragukan semua ciptaannya. Di sini dikatakan wa huwa hasir, sesungguhnya penglihatan mereka tersebut dalam keadaan payah. Payah itu apa? Payah itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan lemah. Di situ kita dikatakan, pandanglah lagi. Kalau istilah bahasa kita itu, yuk coba kamu lihat di langit, ada nggak yang cacat? Karena di situ dikatakan dalam riwayat, kalau seandainya ada yang cacat sedikit saja, maka niscaya bumi dan seluruh isinya, bahkan 7 lapis langit tidak dapat beredar dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Inspirasi, pendengar radio dimanapun berada, dan juga pendengar Bintang Muara frekuensi 97,2 FM yang berbahagia. Ayat yang kelima, kita akan bacakan ya. Ini kita jelaskan sesingkatnya saja karena kemarin sudah dibahas ya, namun memperjelas. Yang kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya
bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Baik, kita akan jelaskan. Sahabat Inspirasi, ayat ini mengkisahkan atau menceritakan riwayat, yaitu tentang keajaiban di saat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Apa itu? Dijelaskan dalam riwayat, diantaranya riwayat Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari meriwayatkan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang maha dahsyat di saat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlahir. Di antaranya apa? Sebelum Rasulullah lahir, maka langit itu dalam keadaan tanpa penjagaan. Ya, langit dalam keadaan tanpa penjagaan. Ya. Ada 4 langit yang tentunya Allah Subhanahu Wa Taala telah menutupnya. Artinya Allah telah menjaganya. Di saat itu, di langit yang keempat, setelah lahirnya Nabi Isa, maka Allah hanya membatasi untuk jin dan juga setan naik ke langit. Setelah Rasulullah lahir, maka 7 langit itu ditutup. Dalilnya mana, Munir? Dalilnya yaitu di ayat yang ke-35 dalam surah Ar-Rahman, surah ke-55 juz 27. Dikatakan, ya ma'syarul jinni wal ins inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan ditantang. Nah, lagi-lagi ditantang, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan jin, baru ins itu manusia. Wahai jamaah jin dan manusia, ya. Kemudian ini stata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh. Sanggupkah kamu melintasi, yaitu apa? Langit. Ya. Wati wal ardi fanfuzu. Langit dan bumi, ya. Kemudian apa kata Allah? Niscaya kamu tidak akan sanggup, ya. Dan ayat seterusnya dalam surah Ar-Rahman ada sesungguhnya di atas langit tentunya terdapat penjaga-penjagaan yang memang menjaga penjaga-penjaga tersebut melempari para setan dan jin itu, yaitu sebuah lemparan panah dari api. Nah, senada dengan hal ini dalam ayat yang ke-5 dikatakan, sesungguhnya kami telah mengisi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Artinya ayat ini berkenaan bahwa saat ini apabila seorang dukun itu tentunya partner atau kerjasama dengan jin, namun 1000 jin itu mengintai, hanya satu yang benar, itu pun karena kebetulan, itu pun rahasia Allah. Allah sengaja ingin membuktikan kepada para dukun yang tentunya percaya dengan jin bahwa dukun, maka setan itu tak lain hanyalah pendusta belaka, ya. Jadi memang inilah riwayat yang mengatakan bahwa sebelum Rasulullah lahir, langit itu tanpa penjagaan hingga langit keempat. Nabi Isa lahir, maka hanya langit keempat sebelum Nabi Isa lahir, maka langit itu kosong. Tanpa ada penjaga di sini, wallahu alam, bukan berarti langit tidak dijaga, ya. Namun di sini dikatakan bahwa inilah kemukjizatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau lahir, dan semuanya hanyalah Allahu alam bisawab, hanya Allah yang maha tahu. Baik, dia ada yang ke-6. Ini ke-6 adalah walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ayat yang ke-6 apa? Ayat yang ke-6 adalah, dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, Rabb, ya, Rabbihim, kepada Rabb. Rabb ini salah satu sebutan nama Allah. Dia sendiri yang mengatakan Rabb, ya, Rabb, ya. Kemudian Allah juga sendiri menyebutkan kata Allah, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian mengatakan
Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya akan memperoleh apa? Akan memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Baik, ayat 6 di ini dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang siapa kafir, ya, kafir itu akan memperoleh azab yang pedih, ya. Azab yang pedih dalam hal apapun, ya. Dan tempat kembali yang seburuk-buruknya kata Allah wabi'sal masir, yaitu tempatnya di neraka. Baik, mungkin sudah cukup ya penjabarannya di ayat ke-4 dan 6, 5 hingga 6. Dan kita lanjutkan lagi pada ayat yang ke-7. Baik, sebelumnya sahabat inspirasi, pendengar radio dimanapun berada. Oh ya, di sini juga saya sempat lupa, tadi ada mitra sahabat Nurdin ya, Nurdin Radio. Sebelumnya saya juga ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga frekuensi 97,2 FM Bintang Muara Radio dimanapun sahabat berada. Ayat yang ke-7, Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Baik. Ayat yang ke-7 artinya kalau terjemahannya adalah apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Menggelegak ya, atau neraka itu bergejolak. Baik, dikatakan ayat ini menjelaskan tentang keadaan di dalam neraka. Ya, tentang keadaan di dalam keadaan neraka. Neraka ini adalah suatu tempat yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir. Allah sediakan neraka itu kepada orang-orang yang kafir. Di dalam keadaan neraka, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kemahabesarannya, yaitu neraka itu bisa bersuara. Loh, kenapa begitu? Bukankah hanya makhluk hidup saja yang bersuara? Baik, dikatakan bahwa hanya Allah saja yang dapat mengetahui apapun wujud benda, bahwa benda tersebut dapat berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada orang yang mengatakan benda mati tidak dapat berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ia ada kekeliruan dalam imannya, dan dia dan merupakan iman yang selemah-lemahnya, ya. Termasuk neraka. Ya, termasuk neraka. Meskipun dia merupakan suatu tempat yang sangat luas, dalam, bercuram-curam, bahkan ada dikatakan dalam riwayat ada 7 neraka, ya. Namun neraka tersebut juga dapat mengeluarkan suara, ya. Artinya neraka ini bernapas. Nah, oleh karena dijelaskan dengan kalimat sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur, di saat seseorang dilemparkan ke dalam neraka, sekelompok orang dilemparkan ke dalam neraka, Masya Allah ngeri sekali ya. Ini saja saya yang membacanya saja ngeri sekali gitu ya. Baik, di saat dilemparkan ke dalam neraka, maka neraka tersebut mengeluarkan suara yang sangat mengerikan, ya. Suara yang sangat mengerikan. Sedang apa? Neraka itu menggelegak. Artinya api neraka itu berkobar-kobar, siap melahap orang-orang yang tidak yakin kepada Allah, siap melahap orang-orang yang mendustakan Allah, siap melahap orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Qaf dikatakan di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah engkau wahai neraka telah penuh? Maka neraka menjawab hal mim mazid dalam surah Al-Ahqaf, belum, masih ada lagi. Kalau bahasa kita, kalau masih ada lagi silakan dilemparkan. Artinya apa? Di sini terjadi dialog antara Allah dan juga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tafsir di ayat yang ke-7. Idza ulqu sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Ya. Baik. Dijelaskan lagi bahwa memang
dalam suatu riwayat bahwa neraka itu tentunya telah memberikan suatu isyarat dan peringatan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Di saat Rasulullah SAW agak sedikit menyimpang tema, mudah-mudahan tidak mengapa, Isra Mi'raj, maka Rasulullah SAW mendengar suatu suara yang sangat mengerikan. Seketika itu Rasulullah bertanya, ya Jibril, suara apakah itu? Itu adalah suara neraka. Itulah suara neraka. Gambaran sebuah neraka yang sangat mengerikan, dan bukan hanya itu saja, neraka merupakan suatu tempat yang sangat buruk, dari mulai baunya saja lebih bau daripada bangkai. Summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bukanlah termasuk seseorang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat inspirasi, mitra sahabat Nurdin, sahabat bintang Muara Radio, dan juga pendengar radio dimanapun berada yang menyaksikan acara Senada dan Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-8, takadu tamayyazu minal ghaidh. Ya, saya ulang, takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqu fiha, mohon maaf, kullama biha faujul sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Baik. Ayat ke-8 ini menjelaskan bahwa tentang neraka lagi. Jadi ini ada sambungan dari ayat yang ke-7, ya. Ada sambungan dari ayat yang ke-7. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah dalam keadaan marah. Ya, dalam keadaan marah. Kullama ulqiya fiha fajun sa'alahum khazanatuha. Ya. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu berkata kepada mereka, alam ya'tikum nadhir. Ya, kemudian malaikat itu pun berkata kepada para sekelompok orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Ya. Nah, kita akan jelaskan dulu. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Baik. Karena begitu marahnya neraka, ya. Begitu marahnya neraka. Ya. Kemudian begitu dahsyatnya siksaan neraka. Di saat neraka merasakan kehadiran, ya, di saat neraka sudah siap untuk menerima tamu-tamu barunya, ya, orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka neraka pun marah, ya. Dan tanda neraka marah itu apa? Dalam riwayat dikatakan apinya itu siap, ya, menyilap ke sana kemari, siap melahap tamu-tamu yang akan dilemparkan dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Setiap kali dilemparkan, neraka pun siap. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya, ya, tidak membiarkan neraka tersebut sampai menyilap, ya, para sekelompok orang-orang yang durhaka sebelum dia benar-benar masuk ke dalamnya. Inilah maha kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi, ada dialog antara penjaga neraka kepada siapa? Kepada sekelompok orang-orang yang akan bertamu ke dalam neraka, ya, akan menjadi penghuni neraka, insyaallah. Ya. Tanyakan, ya. Kata para malaikat mengatakan bahwa setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Maka perkataan para malaikat mengatakan bahwa apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Ya. Kemudian lanjutkan lagi pada ayat yang ke-9. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka mengatakan benar. Bala itu artinya benar, ya. Ada persamaan kata yang mungkin dalam bahasa Arab, wallahu alam, saya belum berani
menjelaskan, takut ini bukan keahlian saya, nanti bisa dijelaskan kepada ahli bahasa Arab yang lain ya, karena saya belum terlalu bisa belajar bahasa Arab, belum lancar dalam belajar bahasa Arab ya. Baik, qalu bala qad ja'ana nadhir, maka mereka menjawab, benar, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang siapa? Seorang pemberi peringatan. Baik, seorang pemberi peringatan ini siapa? Yang pertama adalah Anbiya wal Mursalin, Nabi dan para Rasul, Anbiya wal Mursalin. Ini adalah merupakan suatu sekelompok hamba Allah yang Allah tugaskan untuk memberikan peringatan. Kemudian siapa lagi? Yaitu al-ulama warafatul anbiya, yaitu ulama sebagai pewarisnya para nabi. Kemudian siapa lagi? Di antaranya ada waliullah, kemudian para siddiq dan yang lainnya. Ini merupakan suatu amanah Allah yang dikhususkan untuk mereka agar mereka senantiasa memberikan peringatan. Artinya apa? Artinya di sini dikatakan bahwa peringatan di sini tidak hanya pada nabi dan rasul saja. Ayat ini menjelaskan secara umum, bukan hanya para nabi dan rasul saja. Setelah zaman para nabi dan rasul, Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahkan turun ayat yang sangat ayat yang spesial yang ini menjadi penegasan bahwa banyak orang berpikir tidak ada lagi nabi dan rasul. Siapa yang akan memberikan peringatan kepada kami? Ya. Nah, ini merupakan ayat penegasan, kata dalam ayat surah Shad di ayat yang ke-29. Innallaha yakhsyallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah itu adalah para ulama, ya, para ulama. Ya. Kemudian di dalam hadis di antara yang meriwayatkan adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan al-ulama warasatul al-anbiya, ya. Kemudian dikatakan jelasan lanjutan hadis tersebut, para penghuni langit, ya. Kemudian memohon ampun, wa taghfiru al-khitanu fil bahri, akan memohon ampun, ya, hingga pada hari akhir nanti. Bahkan dikatakan para ikan-ikan pun akan mendoakan para ulama sehingga ia tetap memberikan peringatan. Baik, sini dikatakan pemberi peringatan itu sudah jelas ya. Jadi bukan hanya para nabi, anbiya wal mursalin. Selesai zamannya namun masih ada orang-orang yang memberikan peringatan. Maka orang-orang yang tidak dapat mengatakan bahwa tidak ada yang memberikan peringatan, ini dikatakan apa? Maka neraka siap melahap dirinya. Baik, kita lanjutkan lagi, ya. Fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai', maka kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Baik. Fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Nah, ini merupakan suatu dialog antara sekumpulan orang-orang akan dilemparkan pada neraka kepada penjaga neraka. Penjaga neraka, ya. Dikatakan bahwa mereka menjawab, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Kemudian lanjut lagi, maka kami mendustakannya. Jelas orang-orang terdahulu, ya, sesuatu yang sangat mendasar kepada mereka adalah kedustaan mereka kepada Nabi dan Rasulnya. Bahkan sampai dengan saat ini terang-terangan pada orang-orang yang awam mendustakan para ulama dan meragukan ilmunya. Kemudian lanjutkan lagi, dan kami katakan, dan para penjaga neraka mengatakan, dan para sekelompok orang akan dilemparkan kepada neraka mengatakan kepada malaikat, ya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang nyata. Malah dikatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang memberikan peringatan kepada kami. Nah, inilah merupakan suatu kedustaan-kedustaan yang sangat nyata, ya. Allah tidak menurunkan sesuatu pun, katanya, ya. Dan dikatakan bahwa malahan mereka dikatakan anbiya wal mursalin itu adalah suatu hal
seseorang hamba yang sesat, katanya. Subhanallah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak heran kita lihat bahwa banyak sekali azab-azab yang Allah timpakan kepada kaum-kaum Nabi terdahulu karena ia mendustakan Nabi dan Rasulnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian mereka lanjutkan lagi, ini ayat penyesalan. Ayat ini merupakan penyesalan, yaitu waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan penyesalan mereka di saat mereka hendak dilemparkan ke dalam neraka, dan mereka berkata lagi. Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Baik, ini merupakan satu penyesalan. Ya. Akan banyak penyesalan baik orang-orang yang berbuat dosa atau orang-orang yang kafir sekalipun, karena lalai dari mengingat Allah, dan khususnya orang-orang yang kafir lalai dari peringatan para anbiya wal mursalin dan para utusan-utusan setelah para pewaris-pewaris setelah nabi dan rasul diberikan amanahnya. Oleh karenanya auna qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, mereka memikirkan ya, apabila mereka memikirkan peringatan tersebut, ya, maka niscaya kami bukanlah penghuni neraka. Ya. Di sini dijelaskan dalam riwayat, ya, di antaranya penyesalan orang yang telah mati saja, ini belum masuk neraka, ya. Orang sudah meninggal saja. Di dalam surah Al-Jum'ah, ya, mohon maaf, ya, benar, di dalam surah Al-Jum'ah di ayat yang ke-19 di surah yang ke-62. Dijelaskan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kita ambil ayat yang setengah, kemudian fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Baik. Kembalikanlah kami sebentar saja. Itu kata orang meninggal. Sebentar saja. Inilah merupakan satu dalil yang tidak dapat terbantahkan kalau ada orang yang mengatakan niscaya orang yang meninggal itu sejatinya telah selesai kehidupannya. Ya, inilah merupakan bantahan. Inilah suatu mukjizat Al-Quran bahwa Allah juga mengungkap, ya, melalui Rasulnya mengungkap bahwa kehidupan setelah kehidupan di dunia itu pengungkapan yang sangat menyesal, bahwa mereka sangat ingin kembali ke dunia. Ila ajalin qarib. Sebentar saja kami ingin kembali ke dunia, kata mereka. Fa'asaddaqu wa akum minas sholihin. Tujuannya satu, untuk bersedekah, kemudian wa akum minas sholihin, untuk beramal soleh. Ini belum selesai. Allah tidak mengabulkannya. Setelah itu, setelah kebangkitan mahsyar, maka sama jawabannya. Mereka ingin kembali. Au naqilu, mereka ingin memikirkan, sebentar saja aku ingin beramal soleh, kembali ke dunia agar kami dapat apa? Agar kami bukanlah orang-orang yang lalai, agar kami bukanlah termasuk penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah merupakan sekelumit penjabaran tafsir ayat 7 sampai dengan 10. Tentunya kehilapan tentunya terdapat kepada saya. Mudah-mudahan ini merupakan suatu pelajaran dan merupakan suatu peringatan untuk kita agar senantiasa jangan lalai dalam kehidupan di dunia ini, dan tentunya kita dijauhkan dari Allah, dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Saya kembalikan lagi kepada Bang Firdaus dan Mas Wahyu Niko di studio. Baik, terima kasih Mas Munir. Jazakumullahu khairan. Dan sahabat inspirasi, demikian tadi kita sudah mendengarkan tafsir dari ayat demi ayat, ya, di surat Al-Mulk. Dan Sunada dan Hikmah, bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan, di pertama bisa mendengarkan lagi di hari Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di Brekes Radio, media hiburan dan informasi. Dimanapun kalian berada, radionya tetap Brekes. Baik, kita langsung ke Mas Wahyu dulu sebelum pertanyaan dari call center Brekes Radio. Silakan Mas Wahyu. Ada pertanyaan kah? Untuk kali ini masih kosong Bang Yos. Masih kosong. Biasa Mas Yoyo dimonjar sama teman-teman, belum ini ya, berarti belum ada yang bertanya ya? Belum, tapi mereka mendengarkan ini.
Oke, baik, ini ada nomor yang disamarkan nomornya ya. Tapi kita tidak sebut nomornya, kita menjaga privasi. Tapi Mas Munir pasti saya rasa sudah tahu ya. Tapi saya dia buat di sini namanya hamba Allah. Tapi saya tidak panggil hamba Allah, inisial FMR ya atau FRM. Nah, Mas Munir mungkin sudah paham. Pertanyaan begini Mas Munir. Tadi Mas Munir sempat mengatakan ada yang tak bisa dijelaskan. Lalu kenapa berani mencoba menafsirkan ayat tersebut? Dari mana sumber diambil? Nah, itu pertanyaan dari si FRM tersebut. Silakan Mas Munir sebelum kita menuju ke pendengar Breakers Radio. Mas Munir, masih mendengar suara kami? Ya, baik. Suara saya dapat didengarkan dengan baik? Silakan, masih bisa Mas Munir. Langsung dihajar jawabannya. Baik. Sebelumnya yang tidak dapat didengarkan sumber itu yang mana gitu? Bisa Abang jelaskan nggak, Bang? Bisa dijelaskan. Jadi begini, tadi kan mungkin di bagian ini Mas Munir, di bagian Mas Munir yang katanya tidak mampu untuk menyebut ayatnya. Ya, di sini mau koreksi ayat sepertinya ya, di ayat ke-8. Nah, di ayat ke-8 tadi dia mengatakan isi teksnya begitu. Cuman kalimat teksnya begini, yang tidak bisa dimaksudkan itu apa dan diambil dari sumber mana. Kalau memang tidak dipahami, tentunya jangan mencoba menafsirkan. Nah ini kenapa berani menafsirkan? Nah tulisan di bawah. Silakan Mas Munir untuk diperjelaskan mungkin biar kadang ada orang yang mendengarkan tapi niatnya menjatuhkan atau ada hubungan pribadi antara beliau, tapi kita juga di sini kita tidak mau ikut campur, tapi selebihnya ketika ada pertanyaan seperti ini bahwa mereka tidak akan menutup-nutupi dan yang keterkaitan tetap akan kita sampaikan. Silakan Mas Munir. Baik, terima kasih. Iya, di ayat yang ke-8 ya, kalau saya tidak hilaf nanti bisa dikoreksi yang soalnya saya masih bingung yang perlu dijelaskan. Mas Munir, kalau Mas Munir lupa rekamannya ada di tim kami gitu ya. Baik. Silakan. Jadi kalau tidak dapat dipahami nanti boleh direkod, boleh dikirimkan rekodnya dan saya jawab lewat ini recording. Iya, baik. silakan. Ayat yang ke-8. Terima kasih untuk saudaraku yang ada di NTB. Ini ke-8 adalah takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum ya alam ya'ti sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Baik, ini ke-8 menjelaskan bahwa hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Ya. Di sini sudah saya kemukakan bahwa memang kondisi di dalam neraka sebelumnya di ayat yang ke-7 ya sudah dijelaskan, kondisi di dalam neraka itu adalah sangat mengerikan. Di sini Allah gambarkan ya api yang begitu berkorbar ya. Bahkan sampai dalam riwayat menjelaskan bahwa riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa kondisi neraka di saat hendak dilemparkan neraka itu api neraka itu hampir saja mau keluar dari tempat yang semestinya, namun Allah menahannya. Allah tidak akan membiarkan sebelum benar penghuni neraka itu dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Di sini kalimat marah di sini telah dijelaskan banyak sekali nas dan dalil Quran menjelaskan memang inilah suatu keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di saat malaikat pun mengatakan dalam surah Qaf, mohon maaf, Allah mengatakan kepada malaikat, kepada neraka, apakah masih ada tempat untuk kami, kalau bahasa kitanya, untuk kami memberikan tamu-tamunya atau penghuni-penghuninya? Kata neraka masih ada, ya. Masih belum penuh, ya, belum penuh. Nah, dalam hal ini telah dijelaskan bahwa memang neraka adalah suatu tempat yang sangat mengerikan, dikhususkan untuk barang siapapun yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lanjutkan lagi, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Kemudian dikatakan setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir,
Maka penjaga neraka itu berkata, siapa penjaga neraka itu? Itu para malaikatnya. Dikatakan bahwa para malaikat penjaga neraka itu yang menjadi ketua para malaikat adalah Malik ya. Mohon maaf kalau dia namanya Malik ya. Ada agak tersindir, mohon maaf, ini memang nama malaikatnya Malik ya. Kemudian sisanya adalah dikatakan ada 19 malaikat yang menjaga neraka. Ya, di antara pimpinannya itu adalah Zabaniyah. Dalilnya surah Al-Alaq ayat yang ke 18. Sanad'u Zabaniyah. Baik. Kemudian para penjaga malaikat mengatakan, ya, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Seorang pemberi peringatan. Baik, dikatakan bahwa di sini para malaikat berdialog kepada para penghuni neraka yang hendak dilemparkan. Apakah sudah ada peringatan? Mereka menjawab ini dan itulah, tidak adalah. Ya, mereka menjawab tidak adalah, Allah tidak memberikan peringatan lah katanya. Namun setelah itu mereka pun menyesal. Ya, mereka pun menyesal. Dan ini banyak sekali dalil. Silakan saudaraku lihat dan mohon maaf bisa dibuka lebih jelas lagi Al-Qur'annya, khususnya yang banyak menjelaskan tentang neraka. Di antaranya adalah saya sarankan untuk membaca surah Qaf, yaitu banyak sekali tentang pembahasan tentang neraka. Kemudian surah Al-Qalam dari mulai ayat yang ke-35 dan seterusnya ya. Ya itu. Kemudian juga surah An-Nazi'at dan masih banyak lagi tentang keadaan di dalam neraka. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Baik, kita tinggalkan saja inisial F, kita beralih ke adik yang ada di Surabaya. Ya, selamat malam untuk adik yang mempunyai pertanyaan. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kenapa setiap Al-Quran ngebahas lebih banyak kaum wanita ketimbang kaum pria yang menduduki di neraka? Apakah kami sebagai kaum wanita memang sudah ditakdirkan untuk berada di dalam neraka? Bahkan salah satu pengajian di radio yang disiarkan oleh Breakfast juga mengatakan bahwa, oh ya, ini suara Muslim ya. Oke, baik, kita ini. Jadi di situ juga dikatakan nanti di hari akhirat engkau akan melihat wanita yang lebih banyak di neraka. Bahkan Rasulullah pun juga mengatakan wanita yang banyak di neraka. Kenapa tidak disebut pria? Apakah ini termasuk adil? Silakan Zahra atau adik yang ada di Surabaya. Masya Allah, pertanyaannya yang sangat bagus sekali ya. Di sini saya akan mengemukakan sekali lagi. Di sini saya mengemukakannya sesuai dengan dalil dan para ustaz yang saya pelajari. Apabila ada sesuatu hal yang perlu dikoreksi, boleh dikoreksi karena saya sifatnya terbuka. Baik, mengapa para wanita lebih banyak di neraka? Ada beberapa hal yang melatar belakangkan hal itu. Baik. Ini Quran ya yang mengatakan. Ini Quran bukan Munir ya. Sifat wanita itu memiliki sifat yang cenderung berbeda daripada laki-laki. Mengapa ada surat khusus menceritakan tentang secara lengkap detail membicarakan tentang wanita? Surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa. Dikatakan An-Nisa itu wanita umum ya. An-Nisa itu sifatnya umum seluruh. Kalau satu bahasa Arabnya al-mar'ah. Kalau nisa itu umum. Riwayat lain mengatakan nisa itu khusus untuk seseorang yang sudah menikah atau istri. Baik. Jelaskan bahwa di antara sifat yang sangat menonjol bagi wanita itu karena sifatnya tulang rusuk. Nah ini ya, tulang rusuk. Maka yang pertama adalah sifat wanita itu mudah mengeluh. Mudah mengeluh. Ya. Kemudian apa lagi? Sifat wanita itu mudah sekali putus asa. Mudah sekali putus asa. Kemudian apa lagi? Sifat wanita sifat wanita itu adalah sangat mudah sekali tidak menghargai semua pemberian, khususnya bagi orang yang sudah menikah. Makanya dalam hadis dikatakan bahwa seseorang wanita ingin masuk surga lewat di pintu yang mana saja, hanya 4 hal saja. Di antaranya adalah apa? Di antara menjaga kehormatan suami. Dijelaskan ya dalam pendapat para ulama, menghargai
suami di sini adalah menerima semua pemberiannya selama itu baik. Kemudian menjaga kehormatan suami, tidak menceritakan apa-apa yang terjadi pada, mohon maaf, dalam rumah tangga. Sekecil-kecilnya adalah percekcokan yang memang tidak menimbulkan suatu kekerasan, maka tidak perlu kita umbar. Tidak menimbulkan kekerasan. Kemudian apalagi, ya kadang-kadang menceritakan tentang seorang suami katanya tidak romantis. Nah ini jangan sampai hal ini. Inilah yang kan menjerumuskan seorang wanita ke dalam neraka. Baik, itu sudah jelas diantaranya, masih banyak lagi penjabarannya. Nah, gambaran wanita yang dikatakan banyak penghuni neraka, itu bukan masalah tidak adilnya, ya, tidak adilnya. Pria juga banyak dimasukkan ke dalam neraka. Namun hal yang paling besar yang membuat wanita itu masuk ke dalam neraka, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW itu sempat menangis. Rasulullah SAW itu sempat menangis. Ya. Apa di antara tangisan manusia yang paling mulia itu Rasulullah SAW, yaitu banyaknya wanita, separuh umatnya yaitu wanita dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata apa? Ternyata yang membuat Rasulullah menangis itu adalah tidak mudahnya ia membongkar aib suami, ya. Kemudian lalai dari perintah ayah dan ibunya dan sebagainya. Masih banyak lagi. Oleh karenanya seorang laki-laki sebaiknya Allah memberikan keutamaan, yaitu apa? Jagalah wanita, lindungilah sesuai dengan harkat dan martabatnya. Karena salah satu keistimewaan wanita itu sendiri, nah ini membela wanita. Ini hadis mengatakan bahwa wanita dapat menarik seorang laki-laki, baik ayah, suami, adik, atau kakaknya yang laki-laki, yang tidak bertanggung jawab dalam membimbingnya ke surga, ya. Jadi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kami yang laki-laki ini agar senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk kepada seorang wanita, karena sifat wanita itu adalah sifat yang sangat mendasar, yaitu seperti tulang rusuk. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya. Baik, sudah ada Mas Ariel. Silakan Mas Wahyu. Silakan. Ada. Silakan dulu Mas Ariel. Silakan. Oke. Tadi saya sempat menyimak juga daripada satu pertanyaan juga yang tentang pembahasan ini, tentang yang mengatakan tentang kekeliruan yang dibahas mengenai ayat. Nah, yang kedua, pertanyaan dari saya ini adalah, kita ini kan sifatnya mendengar, ya kan? Kita sifatnya mendengar, terus setelah kita dengar, kita merasa kita sudah jadi seorang ustadz. Sedangkan kita tahu, seorang ustadz itu setiap memberi pengajian, pasti dia memiliki sanadnya dari mana. Katakanlah misalnya Mas Munir ini lebih cenderungnya ke Ustadz A. Ke Ustadz A itu tersebut dia punya sanadnya kemana sampai ke keturunan berikutnya. Nah, yang jadi pertanyaannya, kita ini setelah mendengar si A, lalu kita merasa sudah bisa memberi arahan ke pengajian kepada orang-orang. Apakah setelah kita memberi pengajian ini, lalu kita merasa diri kita menjadi ustadz, sedangkan kita tahu kita ini sanad pegangan kepada siapa? Apa hukum orang yang mengatakan dirinya ustadz, tapi dia belum paham tentang agama, hadis, ayat Al-Quran, lalu dia tidak memahami kitab-kitab apa yang dipelajari, yang dibawa oleh para imam 4, dan juga oleh guru-guru mereka sendiri, sedangkan guru mereka memiliki sanadnya, sedangkan yang segelintir orang asal berbicara, tetapi dia tidak memiliki sanad, tetapi langsung memvonis ke orang lain, si A ini salah, si B ini salah. Bagaimana hukum seperti ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi, mohon maaf, kekeliruan seperti apa? Bisa dijelaskan lagi, Bang? Saya tidak membahas ke yang pertama tadi, karena yang pertama tadi kan sempat terjadi sedikit selisih. Tapi yang jadi pertanyaan saya, yang kedua ini,
tentang mengenai sanad tersebut. Setiap orang itu ketika memberi pengajian ataupun pasti dia memiliki sanadnya sendiri, pegangannya kepada siapa. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi mempelajari agama ini sedetail-detailnya. Baik itu huruf ayatnya, huruf Al-Qur'annya, maupun ayat tersebut. Misalnya contoh seperti waktu itu Hadi Hidayat pernah mengatakan, jika kita ingin menyampaikan sesuatu, ayat berapa, nomor hurufnya di mana, letaknya sebelah mana. Berarti kan jika kita katakan di sini, Ustaz Hadi Hidayat sendiri memiliki sanadnya sendiri. Nah, apa hukum orang yang memberi ceramah kepada orang lain, padahal dia cuma sekedar mendengar, tapi dia tidak paham dengan apa yang dia sampaikan, dia sendiri tidak memiliki pegangan kepada siapa. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan sekali lagi saya katakan bahwa saya menjawab berdasarkan pengetahuan saya ada yang perlu keliru, ada yang keliru bisa dikoreksi karena saya sifatnya terbuka. Baik, kita akan lihat dulu riwayat yang pertama, ya. Riwayat yang paling mendasar saja. Di saat Nabi masih ada, maka seseorang belajar ke siapa? Jelas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah kecerdasan para sahabat Nabi itu semuanya melampaui rata-rata? Tidak. Mereka punya keunggulan sendiri sesuai pada keistimewaan yang Allah berikan. Di antaranya adalah tidak banyak orang yang mentafsirkan Al-Quran. Tidak banyak orang yang tentunya memahami Al-Quran, meskipun dia bisa membaca Quran. Bahkan tidak banyak orang yang paham asbabun nuzul, ya, asbabun nujum, ya. Tidak semua orang, ya. Oleh karenanya, makanya banyak menjadi pertanyaan kepada kita. Dia belajar kepada Rasulullah, tapi banyak tidak paham. Itu bukan masalah dia belajar kepada Rasul, tapi itu merupakan keistimewaan. Oleh karenanya, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, kalau dia sudah belajar, ya, di antaranya para sahabat yang Rasulullah perintahkan itu, di antaranya ada Abu Ubaidah, dia dikatakan sebagai duta dakwah Islam pertama. Rasulullah menyuruh dia untuk pergi berdakwah, ya, untuk dia pergi berdakwah untuk apa? Memberikan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi jangan diam di suatu tempat. Ini sudah jelas bahwa kalau kita ingin mempelajari suatu agama, maka usahakan kita jangan diam pada suatu tempat. Ya. Kemudian para sahabat pun begitu. Para sahabat ini lebih paham. Ya, para sahabat lain belajar. Ada suatu kisah yang sangat menarik. Namun kita tidak cerita yang begitu panjang. Ya. Tidak begitu panjang. Ya. Ya. Dikatakan bahwa pernah tiga pendeta Yahudi itu datang kepada Umar bin Khattab. Waktu itu dia masih menjabat khalifah. Ya. Pernah datang. Kemudian bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang memang seharusnya Umar bin Khattab itu tahu. Loh, dia para sahabat dijamin masuk surga, kok nggak tahu gitu kan? Di antara pertanyaannya, apa yang mengunci pintu langit, apa yang membuka pintu langit, kemudian ada 5 makhluk yang tidak dilahirkan dari induknya dan selainnya. Dikatakan. Tapi apa kata Umar? Bukanlah suatu memalukan bagi Umar apabila dia tidak dapat menjawabnya. Kemudian apa? Umar memerintahkan kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjawabnya. Artinya di sini adalah keistimewaan, semua itu sudah memiliki keistimewaan. Baik, setelah ya, selesai para sahabat, Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah meninggal, tentunya jelas banyak ya para sahabat juga sudah syahid, sudah meninggal. Lahirlah muncul tabi'in. Nah, tabi'in ini mulai menyebar. Di antara tabi'in yang sangat mulia adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz, ada Sa'id bin Zubair, ya. Kemudian juga termasuk yang tabi'in itu ada Abu Hanifah, atau nama aslinya ada An-Nu'man bin Thabit, imam mazhab pertama, ya. Banyak lagi belajar kepada para sahabat, dan dikatakan ada 4.000 dan 7 para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikut seterusnya. Di sini artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggalakkan kita agar senantiasa belajar itu jangan kepada satu sumber saja. Bukan berarti dia tidak cerdas, bukan meragukan kecerdasan. Faktanya adalah An-Nu'man bin Thabit, ya. An-Nu'man bin Thabit, muridnya Abu Yusuf. An-Nu'man bin Thabit itu belajar kepada 4.000 guru. Bahkan dia juga mempelajari namanya hal-hal seperti yang di luar arah logika. Ya. Untuk apa? Untuk memahami bahwa
sumber ilmu terdapat banyak orang. Kemudian lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum dia belajar kepada Imam Malik, kepada siapa dia belajar? Nah, kepada siapa dia belajar? Banyak. Terus dan terus dan terus ya. Artinya pelajaran yang paling utama, ya, pelajaran yang paling utama. Rasulullah SAW tentunya bersabda dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis, ya, bahwa tuntutlah ilmu, ya. Barang siapa yang menuntut ilmu ilal jannah, maka akan menuju akan Allah mudahkan dia menuju surga, ya. Dalam hadis itu dikatakan waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, ilmu untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengatakan ilal jannah. Allah akan memudahkannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dilanjutkan lagi. Dikatakan bahwa apa yang kita paham sampaikanlah, Nah, di sini kita perlu pahami juga, bukan berarti apa yang kita pahami itu sampaikanlah, langsung sampaikan. Jangan dulu kita sampaikan sebelum kita banyak belajar, meskipun kita tidak kemana-mana. Apalagi sekarang, subhanallah, ya, qadarullah, Allah memberikan suatu teknik kemudahan. Sudah mudah, kita sudah bisa belajar online, bahkan kita juga sudah bisa ngaji di mana-mana, ulama tersebar di mana-mana. Lalu kenapa kita tidak belajar? Tidak belajar, ya. Nah, disinilah suatu bentuk teknik yang kadang-kadang dilalaikan karena mereka lalai dalam mengamalkan satu ayat. Ya. Artinya ayat itu kalimat itu dikatakan itu bukan hadis, bukan. Mohon maaf, itu hadis, ya, hadis. Cuman tafsir menjelaskan, ulama terkemuka mengatakan bahwa hal itu dikatakan bahwa apabila memang kita pahamnya cuma satu, sampaikan. Tapi bukan berarti kita paham satu lalu kita tidak belajar. Artinya adalah boleh kita menyampaikannya dengan satu syarat, ya. Dengan satu syarat kita sudah memahaminya, sudah memahaminya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa untuk mengetahui semuanya kita harus bertemu, karena tidak semua orang yang sanggup bisa bertemu. Bisa jadi karena teknologinya, ya. Mohon maaf, dulu para sahabat Rasulullah sebelum mengapa Rasulullah itu menyebar sahabatnya? Kenapa? Karena tidak semua orang, karena keterbatasan ekonomi dan juga fisik, tidak semua orang bisa bertemu. Artinya kalau dulu saja Allah utus, sekarang mengapa kita tidak memperhatikan tentang kemudahannya itu, ya? Jadi dan satu lagi yang perlu ini saya katakan bahwa untuk menjadi penyebar dakwah, asal kita paham apa yang disampaikan, kita tahu dalil, kita tahu sumber, tidak perlu titel apapun, ya, tidak perlu ada titel apapun, karena itu bukanlah sesuatu hal yang wajib, ya. Yang penting kita paham, kita siap bertanggung jawab, dan kita siap bersekuensi. Kalau misalnya kita memang benar-benar amanah, maka insya Allah akan mempermudah apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan Bang Wahyu. Oke, Bang. Bang Yes, ini ada pertanyaan dari Rani di Banyuwangi. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Saya ini alhamdulillah satu keluarga mualaf udah ada 1 bulan kami memeluk Islam. Ya, alhamdulillah, ya. Pertanyaan saya, ada teman saya yang bilang bahwa umur 50 tahun kalau emang saya kan mempunyai ibu umur 50 tahun. Nah, dia itu pengen banget belajar Al-Quran, tapi ada teman yang mengatakan bahwa umur 50 tahun itu sudah tidak diperbolehkan belajar Al-Quran. Nah, saya kan nggak tahu nih, karena saya baru masuk Islam. Nah, itu benar nggak sih kalau misalkan orang umur segitu udah nggak boleh belajar Al-Quran, gitu kan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rani, ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih untuk Ibu Rani di
Banyuwangi, Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan keberkahan bagi ibu sekeluarga agar senantiasa lebih giat lagi dalam mempelajari Islam dan tentunya Ini anaknya ibunya mualafnya ini. dapat memberikan hidayah-hidayah kepada orang-orang yang belum Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ya baik. Tentang mempelajari Al-Qur'an. Baik, ini tentunya sering sekali dikatakan oleh para ulama dan banyak jelas hadisnya menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan usia dalam mempelajari Al-Qur'an. Tidak ada pembatasan usia dalam mempelajari Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu sifatnya seumur hidup. Al-Qur'an bukanlah suatu apa? Al-Qur'an bukanlah suatu buku, bukanlah suatu majalah atau bukanlah suatu koran yang kita baca sesuka kita baca kapan kita bosan aja, enggak. Al-Qur'an itu seumur hidup. Al-Qur'an akan menjadi hujjah di yaumil akhir nanti. Dalam riwayat disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, namanya Abdullah bin Qais dari Yaman, mengatakan bahwa wal Qur'anu hujjatu alaika, dan Al-Qur'an itu adalah sebagai hujjah di yaumil qiyamah. Ya, jadi Al-Qur'an tidak ada pembatasan usia. Kita lihat contoh-contohnya. Sahabat Rasulullah SAW itu banyak loh generasi yang memang usianya sudah di atas. Namun dia tetap semangat dalam mempelajari Al-Quran. Ada yang hafal 1 ayat, ada yang 10 ayat. Yang penting dia giat dalam mempelajari Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apabila dia sulit saja Allah berikan pahala, apalagi lancar. Sulit saja Allah berikan pahala, apalagi lancar. Ya. Dan ingat bahwa tidak sah suatu ibadah apabila seorang tidak dapat mempelajari Al-Quran. Tidak sah suatu ibadah karena sholat itu perlu bacaan Quran. Ya, kalau misalnya kita sengaja, mohon maaf apabila kita sengaja tidak mempelajari Al-Quran, lalu kita hendak sholat, lalu tidak ada yang kita baca, maka sholatnya tidak sah. Apapun jenis ibadah tidak sah kalau kita tidak mempelajari Al-Quran. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an tersebut dengan apa? Dengan tartil. Kita dalam rangka kita membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenal ciptaan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan manusia. Jadi untuk ibu tetap semangat dalam mengajarkan Al-Quran, dan mu'alafnya tetap pelajari tentunya pendengar Breakers Radio, pendengar. Oke, baik. Mas Munir masih ada? Kue apa itu? Kue bawang. Mas Munir? Bukannya roti bawang. Oke, nampaknya kita terkehilangan koneksi dengan Mas Munir, sahabat inspirasi. Mas Munir? Sebut maka siaplah konsekuensinya di yaumil akhir nanti. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Halo? Halo, Bang? Bang, halo? Halo? Ada? Iya. Jadi untuk ibunya Mbak Rani ini tidak ada batasan untuk belajar Al-Quran ya? Ya, tidak ada batasan. Semoga istiqomah untuk Rani dan keluarga. Silakan Bang US.
Oke, Bang Yes, ternyata kayaknya terhalang juga oleh koneksi. Dan kalau kita bicara masalah Quran nih, Bang Munir, kayak kata yang kemarin saya sempat dengar di salah satu pengajian bahwa seseorang itu akan dijaga oleh Al-Quran sendiri untuk yang penghafal Al-Quran. Itu hadisnya kira-kira sahih atau gimana, Bang Munir? Baik. Al-Quran akan menjaga seseorang tersebut, khususnya bagi yang menghafalkan Quran ya. Baik. Hadis tersebut benar sahih ya. Namun di sini perlu kita jelaskan lebih lanjut ya, perlu kami jelaskan lebih lanjut bahwa banyaknya penghafal Al-Quran dan dia itu hanya menghafal Al-Quran namun dia tidak mau mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran, bahkan tidak mau membaca kandungan-kandungan Al-Quran, baik itu terjemah, tafsir, dan seterusnya. Ya, oleh karenanya di sini menjelaskan bahwa jelas keutamaan yang membaca Al-Quran utamanya adalah dapat memberikan syafaat. Ya, orang yang membaca Al-Quran dapat memberikan syafaat, dan dia di dalam alam barzah saja, di dalam alam kubur dia tidak kesepian karena dia akan ditemani Al-Quran yang dia baca selama masa hidupnya. Namun di saat kita hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah jangan hanya kita menghafalnya saja. Kalau kita hafal, maka niatkan kita dalam upaya untuk membaca terjemah, membaca tafsirnya, kemudian kita amalkan kandungannya, amalkan kandungan Al-Quran tersebut, dan lalu kita dakwakan. Seperti yang saya katakan bahwa kita dakwahkan seluruh kandungan Al-Quran tersebut sehingga pahala akan tetap mengalir kepada yang telah memberikan pelajaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sangat inspirasi. Silakan untuk Ya, ada suara saya? Ya, ada. Ada. Oke, silakan yang di studio ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Boleh buka mikrofon, teman-teman di studio ya. Oke, jika tidak ada, kita langsung ke kesimpulan karena saat ini sudah formasi pukul. Ada Bung Harta juga. Iya, ada. Silakan, ada yang mau bertanya ya? Kalau tidak ada? Enggak, maksudnya di sana tadi katanya ada Bung Har yang belum jadi dibacakan tadi. Gimana pertanyaannya itu? Pertanyaannya tidak berkaitan dengan tema, jadi saya tidak jadi melanjutkan untuk membaca Bang Wiku. Oke. Oh, gitu. Oke, jadi tidak ada ya di studio, tidak ada yang bertanya. Baik, Mas Munir, langsung kita ke closing statement karena sisa waktu kita tinggal 10 menit lagi. Karena saat lagi akan ada Salim Kerakan yang akan menemani sahabat inspirasi. Silakan Mas Munir. Sahabat inspirasi, pendengar radio dimanapun berada, pendengar Bintang Muara 97,2 FM dan juga pendengar Nudin Radio di Bontang, Kalimantan Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita dan telah mengingatkan berapa kali agar kita jangan sampai terkena azab neraka. Sangat mengerikan sekali jikalau kita membaca tentang kisah orang-orang yang diazab oleh neraka. Ya, diazab di dunia saja sudah mengerikan, apalagi diazab neraka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan penjabaran nazir. Ya, nazir itu peringatan. Ya, nazir itu peringatan. Kata-kata nazir sangat banyak. Ada kata naziro. Ya. Makanya hal itu sebagai orang-orang yang Muslim tentunya jangan sampai pernah kita berpikir bahwa kita pun tidak terselamatkan dari azab neraka. Oleh karena itu sebagai orang Muslim, orang yang Islam, orang yang beriman, banyak-banyaklah kita mempelajari, mengenali Allah dalam rangka mempelajari Al-Quran dengan baik,
kemudian ikutilah tuntunan kita. Siapa? Yaitu suri teladan kita, uswatun hasanah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meneladani apa yang telah beliau ajarkan. Dan kita tentunya mengamalkan semua sunnah yang kita sanggupi untuk menjauhkan kita dari azab neraka. Di yaumil akhir nanti tentunya akan berkumpul 3 kelompok besar, dan 3 kelompok besar itu diantaranya golongan kanan, golongan kiri, dan tentunya ada golongan yang tanpa dihisab. Tentunya kita berharap bahwa kalau misalkan kita tidak termasuk golongan yang tanpa dihisab, kalau golongan tanpa dihisab itu adalah tentunya fik, ya, fik, bukan 50-50, bukan 50-50. Dia pasti akan masuk surga. Itu golongan yang tanpa hisab. Namun kalau golongan kanan, walaupun dia di golongan kanan, yaitu golongan yang dihisab, meskipun begitu tergantung pada setiap perbuatan amal yang dilakukan semasa hidup di dunia. Jikalau misalnya berat, maka tentunya ibaratkan kesalahan di dunia, maling saja dia harus dihukum dulu. Seperti itulah, perbuatan buruk harus dihabiskan dulu di neraka, baru dia akan disucikan dan dimasukkan ke dalam surga. Lalu kiri siapa? Kiri adalah golongan yang celaka. Golongan kiri juga terbagi. Ada orang yang langsung masuk neraka tanpa hisab, dan ada orang yang masuk neraka dihisab dulu. Orang yang masuk neraka tanpa hisab dijelaskan bahwa orang-orang yang jelas kekafirannya. Orang-orang yang jelas kekafirannya. Ya, mohon maaf. Ya, diantaranya adalah orang-orang yang musyrik. Ya, orang-orang yang musyrik. Dan tentunya keyakinannya tidak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini masuk neraka tanpa hisab. Banyak sekali ayat yang menjelaskan, diantaranya adalah ghisyawatu walahum azabun azim. Orang-orang yang seperti itu akan masuk neraka tanpa hisab. Baik. Wallahualam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Munir sudah menyampaikan materi kita di kesempatan malam hari ini. Nah, minggu depan sahabat inspirasi, insya Allah kita mempunyai tema yang sangat menarik bagi sahabat inspirasi ini. Nah, kita akan melihat sudut Islam, bagaimana Islam memandang salah satu yang saat ini menjadi pengakuan. 85 360 461 340. Breakers Radio, created by blind people and being led by Walvi Ferdas. Happy listening. Itu temanya ya. Nanti tunggu saja konfirmasinya dari tim kami gitu ya. Oke, baik. Dari studio saya mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. 2 sempurna takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada sholat fardunya. 4 harus membaca Fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya. 5 ruku dengan ruku yang sempurna. 6 tumanina di dalam rukunya. 7 bangun ruku i'tidal namanya. 8 tumanina di i'tidalnya. 9 sujud lakukan 2 kali. 10 tumanina di sujudnya. 11 duduk antara 2 sujud. 12 tumanina di duduknya. Yang ke-13 tahiyat akhirnya. 14
12-nya baca salawat salam atas Nabi sallallahu